Film ini mengisahkan seorang wanita cantik bernama Nedi yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Bahkan, dia menyerang seorang perawat dengan brutal. Akhirnya, Nedi dipenjara di dalam sebuah sel isolasi. Nedi mengingat masa lalunya sebelum masuk ke rumah sakit jiwa. Nedi tinggal di sebuah desa terpencil. Di sana ada air terjun yang mengalir menuju sebuah lubang, hingga para ilmuwan meneliti air arus yang masuk ke lubang itu. Tapi penelitiannya selalu gagal. Halo sobatku, selamat datang di channel Sukses Nganggur. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia sekeluarga. Kali ini gua bakal bawain alur cerita film yang berjudul Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk langsung aja kita tonton alur cerita kisahnya. Kisah diawali dengan Nedi. Ia memiliki seorang sahabat bernama Jennifer. Jennifer adalah sosok gadis yang dianggap cantik dan populer di kampus. Nothing more, nothing less. People found it hard to believe that a babe like Jennifer would exist. Sebaliknya, Nedi memiliki penampilan yang berbeda dan tidak begitu terkenal di kalangan mahasiswa. Meskipun Nedi memiliki seorang pacar, dia lebih menuruti keinginan Jennifer di atas segalanya. Malam harinya, Nedi dan Jennifer pergi ke bar untuk menonton band rock. Di sana, penampilan Jennifer membuat vokalis band bernama Nicole tertarik dengannya. Saat Jennifer pergi ke toilet, Nedi mendengar percakapan tentang Jennifer yang membuatnya tidak nyaman. Karena mereka membicarakan tentang kevirginan Jennifer. Hey, that's my best friend that you're talking about. Saat band dimulai, tiba-tiba terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Semua orang panik dan berusaha melarikan diri. Nedi dan Jennifer berhasil keluar dengan selamat. Jennifer terlihat bingung dan Nicole mendekatinya untuk menawarkan minuman. Right now I feel like that's my van. Nah. Jennifer? Nedi mencoba menghentikannya, namun Jennifer tidak mendengarkan dan malah masuk ke dalam mobil. Nedi hanya bisa melihat dengan cemas saat Jennifer pergi dengan Nicole. Setelah tiba di rumah, Nedi merasa cemas dan langsung menghubungi pacarnya, Chip. Saat sedang telepon, bel rumah berbunyi tapi tidak ada siapapun di luar. Kemudian, Nedi mendengar suara yang berasal dari dapurnya. Ya, Nedi terkejut melihat kondisi Jennifer yang banyak cairan merah. Ketakutan Nedi pun semakin menjadi saat Jennifer memakan daging ayam mentah. Karena panik, Nedi mencoba untuk melarangnya, tapi Jennifer! Esok harinya, Nedi dibuat bingung dengan sikap Jennifer ketika guru sedang berduka atas kejadian kebakaran semalam, tapi sikap Jennifer justru sangat tidak menyenangkan.
Nedy merasa janggal dan bercerita dengan Chip. Ia menceritakan semua yang ia lihat saat Jennifer makan daging mentah, tapi Chip merasa itu tidak mungkin. Di sisi lain, Jennifer bersama Jones yang sedang berduka atas kepergian sahabatnya akibat kebakaran di bar saat itu. Merasa iba, Jennifer lalu mengajak Jones ke hutan untuk menghiburnya. Tapi kejadian aneh yang terjadi, banyak hewan yang mendekat dan... Seorang pria mendengar teriakan Jones. Dia segera pergi ke hutan untuk melihat apa yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Jennifer semakin cantik dan menggoda. Ini disebabkan dia telah memakan lemaknya Jones. Beberapa bulan kemudian, Jennifer terlihat kusut dan kurang menggoda. Tapi ada pria bernama Colin mengajak pergi nonton. Jiwa iblis Colin pun bergetar ketika Jennifer malah mengajak Colin nonton di kamar rumahnya saja. I need you frightened. Sementara itu, saat Nedy dalam perjalanan, tiba-tiba seperti film kuntilanak, Nedy terkejut karena Jennifer sudah berada di rumahnya. Tapi di sini Jennifer menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jennifer menceritakan bahwa semua ini berawal saat dia masuk ke mobil van Nicholas. Mereka mengajak Jennifer ke air terjun yang memiliki pusaran. Ternyata band Nicholas menyembah setan untuk kepopuleran mereka, dan mereka membawa Jennifer untuk dijadikan tumbal. Where are you going, huh? Tonight, you guys. One of you guys have something to shut her up with? Dirk, do you want to be rich and awesome? Right, that's it. We come here tonight to sacrifice. We come here tonight. Tapi sebelum itu mereka menanyakan tentang kevirginan Jennifer, dan Jennifer mengaku masih segel. Bodohnya Nicholas nggak cek tuh lubang beneran segel atau enggak, karena syaratnya adalah lubang segel. With the deepest malice? No, please. Wait a second, I just thought of something. Jen, it'll change your number. They killed you. It didn't. Akhirnya Jennifer dihajar mereka dan dilempar ke air terjun. Nah, setelah kejadian itu tiba-tiba Jennifer terbangun dan merasakan lapar yang sangat luar biasa. Jadi dia memakan apa saja yang ada di kulkas Nedy saat itu. Selain itu, Jennifer merasa tubuhnya menjadi sangat muda dan lebih cantik ketika memakan manusia. Ditambah rasa lapar yang akan hilang dengan waktu yang lama. Dia juga menunjukkan bahwa lukanya akan cepat sembuh. Nedy yang takut mengusir Jennifer seketika itu, dan dia pun akhirnya melompat dari lantai 2. Makin merinding gak tuh si Nedy? Singkat cerita, Nedy mulai mendalami buku dari Samsudin yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Di sini Nedy menyadari bahwa Ben Nicholas telah melakukan kesalahan dengan menganggap Jennifer masih virgin. Jennifer sebenarnya sudah meninggal, tapi karena kesalahan Nicole, roh jahat memasuki Jennifer. Akhirnya Nedy mencari solusi bersama Chip dan mengatakan bahwa mereka harus menusuk jantung Jennifer agar roh jahat itu bisa lepas dari tubuhnya.
daripada Jennifer mempercantik diri dengan memangsa semua temannya. Tapi Chip justru menanggapi Neddy punya masalah dengan kesehatan mentalnya dan harus periksa ke psikiater. Tapi Neddy menjawab lain, dia melarang Chip untuk pergi ke pesta di sekolah karena Jennifer pasti akan memangsa pria di sana. Tapi semua itu dibantah oleh Chip. Hari pesta dansa pun tiba, acara sudah dimulai, tapi Chip masih belum tiba. Di sisi lain, Jennifer juga tidak terlihat. Beberapa pikiran buruk pun mulai menghantui Neddy. Karena khawatir, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Chip. Dan betapa kagetnya dia ketika mengetahui bahwa Chip sudah pergi sejak 20 menit yang lalu. Di sisi lain, diperlihatkan Chip yang bertemu dengan Jennifer saat dia hendak ke rumah Neddy. Jennifer menghasut Chip dan berkata bahwa Neddy selingkuh dengan Colin. Seperti biasa, Jennifer mencoba menggoda Chip dan membawanya ke tempat pemandian terbengkalai dengan niat untuk memakannya. Tapi karena selera Chip itu sama ceweknya saja, dia pun menolak dan tiba-tiba Show me a breaststroke. di saat yang bersamaan, Neddy yang mencari keberadaan Chip mendengar teriakan dari tempat pemandian. Dan betapa terkejutnya Neddy ketika melihat Jennifer sedang menggerogoti leher kekasihnya. Tanpa ragu, Neddy melompat ke kolam dan mencoba menyelamatkan Chip. You were such a player hater. Even when we were little, he used to steal my toys. Why do you need him? And now I'm meeting your boyfriend. So why Chip? Is it? I am going to eat your soul. Oh? I should have believed you. I'm sorry. Chip. Pertengkaran masih berlanjut dan Neddy memberikan tanda silang di perut Jennifer. Setelah itu dia menusuk jantung Jennifer dengan pisau yang dibawanya. You killed my boyfriend, you goddamn bitch! Ibunya yang mendengar pertengkaran dari kamar anaknya sangat terkejut ketika melihat anaknya sudah dibunuh oleh Neddy. Saking marahnya, gadis cupu ini menyimpan dendam yang sangat membara. Dia menghabisi Jennifer di kamarnya hingga semua orang di rumah mengetahui kejadian itu. Kemudian film kembali ke adegan pertama di mana Neddy sedang dikurung di dalam sel isolasi rumah sakit jiwa. Setelah malam itu, segalanya mulai berubah karena gigitan dari Jennifer menyebabkan setengah kekuatan iblis mengalir dalam darah Neddy. Hal ini membuatnya menjadi lebih agresif dan memiliki kekuatan supernatural.
You should learn when to go. You should learn how to say my last Singkat cerita, diperlihatkan anggota band Nicholas yang sedang transit di hotel, tapi mereka semua habis mengenaskan tanpa ada yang mengetahui siapa pelakunya. Usut punya usut, saat memutar rekaman CCTV ternyata Neddy lah yang menghabisi mereka semua. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa penampilan luar tidak selalu mencerminkan sifat dan niat seseorang. Film ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam penilaian berdasarkan tampilan fisik semata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Sukses Nganggur. Selamat istirahat, see you next time. Sukses Nganggur.